warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi guys dengan saya Jovian Channel. Saya akan membahas beberapa pertanyaan-pertanyaan dari pemula sehubungan dengan memelihara ikan koi. Nah, pertanyaan-pertanyaan ini beberapa udah saya catat ya. Di antaranya ini bagaimana membuat kolam di lahan terbatas. Ya. Nah, yang jadi pertanyaan adalah seberapa besar kolam yang ideal? Satu. Yang kedua, seberapa besar filter? Ya. Karena kalau kolamnya aja kecil, ya, filternya juga pasti kecil karena lahan sangat terbatas. Nah, bisa kita jelaskan, ya. Kolam yang ideal, ya, 1 meter kubik itu sebenarnya untuk 1 ekor ikan koi, karena dengan cukup space untuk ikan koi dia bisa membesar, bisa jumbo. Nah, tapi itu tidak patokan baku ya, artinya juga hak kita untuk memelihara 1 meter persegi kita pelihara 3 ekor ikan, 4 ekor ikan nggak ada masalah. Karena terkadang kita memelihara ikan juga tidak berharap itu jumbo ya, tapi cukup di ukuran yang semi jumbo kita sudah senang sekali, tidak perlu sampai besar. Jadi bisa nggak kita memelihara ikan di kolam yang kecil? Jawabannya bisa. Ya. Seberapa kecil? Ya, seberapa banyak ikan yang kita mau pelihara. Kalau kita mau melihara ikan sekedar 5 sampai 10 ekor, ya sebenarnya untuk kolam ukuran 2 meter persegi udah cukup ya. Tapi tadi ya kita tidak berharap untuk menjadi jumbo ya dengan ukuran mungkin sampai 80 cm ya. Sepertinya tidak bisa ya. Jadi dari pengalaman, dari belajar juga dari teman-teman ya, baik langsung maupun dari YouTube, dengan ukuran 2 meter persegi ya, 2 meter persegi artinya kurang lebih di 1 kali 2 ya, kali 1 meter kita bisa memelihara ikan ya 5 sampai 10 ekor itu masih memungkinkan untuk ikannya cukup besar ya. Artinya setengah meter sampai 60 cm itu masih bisa. Nah, pertanyaan kedua ya, pertanyaan selanjutnya dari yang kolam kecil ini, bagaimana dengan filternya ya? Karena kalau filter hitungannya sepertiga ya, artinya kalau 2 meter, 1 meternya 0,3 ya, artinya 0,6 ya, 0,6. Bisa nggak kita tersedia nggak lahan, bisa nggak filternya kita buat sedikit lebih kecil? Jawabannya bisa ya. Apa yang tidak bisa? Semua bisa. Yang ideal memang kalau bisa sepertiga ya, kita tempatkan mungkin di atas ya, di atas pancuran. Tapi kalau itu pun sangat tidak memungkinkan ya, mungkin jadi jelek ya, atau ya sangat tidak memungkinkan, di atasnya mungkin ada lagi bangunan atau apa ya, bisa kita buat lebih kecil. Artinya cukup 0,3 ya, artinya separuh dari kapasitas standar. Tapi dengan resiko dengan filter yang lebih kecil, kita ada resiko penggantian air lebih sering ya. Sesering apa ya harus diamati. Artinya kalau dengan standar tadi kita sepertiga bisa terpenuhi, dengan saringan yang optimal kita mungkin bisa sampai 2 bulan 3 bulan kita nggak perlu ada ganti air ya. Tapi dengan kita kurangin ya, kemungkinan sebulan atau 2 bulan kita akan ganti air. Nah, catatan ganti air jangan sampai dihabiskan ya, apalagi juga di saringannya jangan sampai juga habis ya, bersih banget ya. Justru kalau kita membersihkan saringan itu ya jangan bersih banget, lumpur-lumpurnya kita buang, tetapi jangan semua tempat bersarangnya ya, seperti biobol itu juga kita cuci gitu ya, airnya sampai terkering seperti itu, kemungkinan kita akan mengulang kembali untuk membiarkan bakteri. Nah, jadi jawabannya kolam kecil bisa ya, kemudian filternya kecil juga bisa, cuma pasti ada resiko ya. Itu yang pertama ya guys. Nah, pertanyaan kedua itu makanannya seperti apa sih ya? Apakah harus yang bermerek? Katanya ya harus yang bermerek ya. Lebih bermerek sih
lebih bagus ya kalau mereknya emang sudah terjamin ya, sudah bagus. Tapi intinya tidak harus juga bermerek ya. Cukup yang merek-merek standar aja dan negeri sebenarnya sudah cukup ya kalau kita memelihara ikan juga lokal, tidak perlu kita yang impor makanannya. Tapi saya sarankan untuk makanan jangan sembarangan ya, artinya makanan-makanan yang sudah dikemas ya di toko-toko penjual ikan atau di akuarium itu sudah cukup standar. Nah, jangan sampai membeli yang kemasannya curah gitu ya. Itu saya pernah pengalaman pribadi ketika saya pakai makanan yang sembarangan, kolamnya jadi bau ya. Terus ikannya juga tidak juga tumbuh dengan baik ya, tidak tumbuh dengan baik, dan warnanya pun tidak ada lebih cemerlang ya, lebih kontras itu. Nah, makanan makin baik ya akan menjamin kolam tetap bersih ya, tidak bau sisa makanannya, kemudian juga ikannya lebih sehat, lebih cepat besar, dan warna itu akan lebih cerlang, lebih cemerlang. Nah, saya tidak menyebut merek ya, cuman makanan yang beredar yang baik itu kalau bisa ada kandungan spirulina. Nah, biasanya itu di dalam di kemasan ya, di kemasan itu ada tertulis kandungannya apa, salah satunya adalah spirulina. Nah, ini sangat bagus untuk warna ya, dia akan lebih cemerlang ya. Nah, selanjutnya pertanyaan yang ketiga ya. Pertanyaan ketiga ini sangat sering ditanya sama pemula ya. Mereka kepingin ikannya cepat besar, tidak sabaran ya. Bahkan sebagian memelihara ikan itu langsung dari yang besar ya, jadi mobilnya sudah besar. Nah, saran dari saya bagi pemula lebih baik membeli ikan yang kecil ya, sebisa mungkin masih bibit ya. Kenapa? Karena akan ada pembelajaran kita di sana, mulai dari kecil kita interaksi dengan mereka, kita tahu apa keinginan mereka, kita jadi tahu standar apa yang mereka inginkan sambil belajar. Terus juga faktor biaya ya, kita beli bibit pasti lebih murah ya, itu yang pertama. Yang kedua, dari kecil kita pelihara makanannya apa ya, itu kita yang ngatur gitu ya, kemudian akan terasa kenikmatannya ya, kita memelihara ikan mulai dari kecil kemudian bertahap dia menjadi besar ya, sampai akhirnya ya menjadi jumbo harapannya ya. Nah, gimana trik-triknya atau tips apa ya, saran saya adalah sebisa mungkin kolamnya mempunyai kedalaman kurang lebih 1 meter ya, 1 meter. Kemudian ikan juga jangan terlalu padat ya, boleh kalau kecil itu agak banyak, tapi ketika udah mulai besar, udah ukuran di atas 20 itu mulai dikurangin. Nah, kembali ke pertanyaan pertama tadi, seberapa yang ideal ya, kalau ditanya ideal kita akan jawab 1 meter persegi idealnya untuk 1 ekor supaya dia bisa besar, tetapi itu tidak merupakan standar yang sangat baku ya, bisa 1 meter persegi 2 ekor bahkan 3 ekor. Nah, dengan risiko yang seperti saya sampaikan tadi ya guys, tentu ikan akan bergerak tidak terlalu luasa ya, artinya kalau harapan kita ikan menjadi jumbo ya 80 sampai 100 cm ya, ini mungkin sebesar-besarnya kita paling di 60 cm ya. Jadi artinya nggak ada masalah kita dari kecil memelihara kemudian dia membesar. Kalau kita mau kurangin ya bisa kita jual ya, atau kita kasihkan ke teman-teman kita sama penggemar koi, itu lebih baik ya, seperti itu guys. Selanjutnya selain ukuran kolam ya, tentunya makanan apakah sebanyak mungkin ya, tidak juga ya. Makanan ikan itu yang efektif untuk koi itu adalah 2% ya, 2% dari ukuran tubuh itu yang efektif, yang akan diolah ya. Selebihnya akan menjadi numpang lewat saja, menjadi kotoran ya. Nah, seperti apa kita memberi pakannya, yang jelas jangan sampai kekurangan makan ya. Nah, bisa kita interaksi ya, artinya kita belajar ya, pengamatan kita sendiri. Biasanya ikan ini dikasih makan berapapun dia akan makan ya.
Jadi bisa kita batasin ya mungkin 2 kali dalam sehari, atau lebih bagus lagi lebih sering ya, lebih sering dengan ukuran yang tentunya terbatas. Nah, gimana caranya? Ya kita kasih makanan, kita amatin itu harus habis ya. Nah, nanti siang ya kita kasih lagi, tadi pagi, ini siang, sore kita kasih lagi. Nah, bisa malam nanti kita kasih lagi. Jadi bisa sampai mungkin 6 kali ya kita kasih makanan. Nah, kita amatin pertumbuhannya seperti apa. Itulah bagusnya kalau kita memeliharakan dari kecil. Jadi step by step pertumbuhannya kita akan paham ya. Kita seperti sejiwa dengan ikan kita tahu kebutuhan mereka ya. Nah, ini hal yang seperti itu mungkin secara teori agak kurang dibahas ya, gimana interaksi kita dengan ikan kita. Nah, tapi kalau kita sering ya duduk ya, kita kasih makan, terus berkomunikasi dengan ikan dengan rasa sayang kita sebagai penggemar ikan, tentunya pelan-pelan kita akan lebih memahami ya keinginan mereka seperti apa, kondisi-kondisi mereka ketika mereka mungkin sakit atau airnya sudah nggak nyaman, kita akan tahu ya, akan tahu sendirinya ya. Nah, tentu di zaman yang sudah serba digital yang canggih gini, kita juga bisa dibantu ya, dibantu alat-alat ukur ya, seperti pengukur pH ya, kemudian TDS ya untuk mengukur amonia dan macam-macam, kita bisa juga dibantu alat-alat tersebut. Nah, tetapi bagi pemula ini tentu sangat berat ya, itu sangat berat mau beli alat segala macam. Makanya saran saya adalah pelihara ikan dari kecil, kita amatin ya perilaku mereka, kita interaksi dengan mereka. Nah, itu juga udah sangat cukup ya, karena kita bukan profesional dan juga mungkin ikan kita juga bukan ikan yang terlalu mahal ya. Kalau ikan terlalu mahal mungkin ya harus investasi yang mahal juga. Tapi kalau yang ikan murah, kita hanya baru belajar ya sebagai pemula, kita hanya mungkin beli F1 ya atau koi lokal ya, nggak ada masalah ya, kita amatin dari kecil. Kalau mati pun ya nggak rugi amat ya, seperti itu. Tapi insya Allah sejauh pengalaman saya, kalau kita sudah intens ya, sudah sering berinteraksi, kita akan paham kondisi ikan kita seperti apa ya. Nah, pertanyaan selanjutnya yang sudah saya catat, gimana atau tips apa ketika kita membeli ikan ya, apalagi masih membeli bibit, seperti apa kita menentukan ikan ini kelak akan bagus gitu ya. Nah, tentunya kalau kita membeli ikan yang masih kecil, masih bibit lah kita bilang, yang kita amati adalah indukannya ya. Kalau kita membeli di tempat yang kita kenal gitu, kita minta supaya bisa kita lihat indukannya seperti apa, bapaknya yang mana, ibunya yang mana. Jadi bibitnya jelas gitu ya, bibit bobot bebet itu ya, nah, itu jelas ya. Jadi kalau ikan indukannya itu tidak bagus ya, anaknya kemungkinan besar juga tidak bagus, lebih baik tidak usah. Jadi sebisa mungkin kita lihat indukannya ya. Nah, satu lagi, ikan itu biasanya masih akan ada terjadi perubahan. Jadi kalau kita beli bibit walaupun dari indukan yang bagus ya, kita beli misalnya 100 ekor, nanti dari 100 ekor itu ada beberapa yang mungkin akan tersortir ya, ada yang tidak terlalu bagus ya, nanti ada yang super ya. Nah, itu keuntungannya kalau kita beli bibit, nanti itu ada yang super ya, mungkin ada 10 ekor ya, tapi resikonya juga ada yang afkir ya, kita lihat tidak layak gitu ya, bisa kita afkir, bisa kita kasihkan ke orang yang baru belajar juga melihara, kan, siapa yang dikasih gratis mungkin mau gitu kan. Nah, jadi tipsnya adalah kita pastikan indukannya ya. Selain kita lihat juga secara visual langsung ikan yang kita beli. Jadi jangan beli ikan dalam karung gitu ya. Seperti itu, guys. Pertanyaan terakhir ya, seberapa sering kita harus ganti air ya? Seberapa banyak air yang kita ganti ya? Ini sebenarnya sudah banyak dibahas juga di YouTube ya, di video-video, tetapi akan saya coba jelaskan juga dengan cara sederhana ya, tidak terlalu ilmiah kalau bisa, jadi biar gampang dipahamin ya. Air perlu kita ganti ya, karena sekian lama ya, apalagi kalau filter kita minimalis, itu akan terjadi akumulasi ya, akumulasi dari amonia. Nah, amonia
yang tidak terurai di filter kita itu sangat berbahaya guys ya. Jadi sebisa mungkin kita ganti air, tetapi ganti air ini seberapa banyak ya, sebisa mungkin sih 20% sampai dengan 30% ya, kecuali dalam kondisi tertentu ya. Nah, kalau dalam kondisi ikannya sehat, airnya juga baik-baik saja, ya kita ganti 20% sampai 30% sudah cukup guys ya. Karena kalau kita ganti terlalu banyak, yang pertama itu ikan akan kesulitan lagi untuk menyesuaikan diri ya. Komposisi air yang baru itu sangat berbeda dengan air yang sudah lama, sementara ikan kita sudah menyesuaikan diri, dan dengan dicampur cuman 1/5 sampai 1/3 ya maksimalnya, itu ya ikan-ikan tidak terlalu berat menyesuaikan diri ya, karena lebih banyak komposisi air yang lama. Nah, tetapi untuk kasus tertentu ya mungkin dengan filter yang minimalis boleh juga sampai setengah ya, tapi ini dengan kondisi tertentu ya, artinya mungkin kita lihat sudah agak telat kita ganti, kemudian juga kondisi air yang kita lihat itu sudah sangat tidak nyaman bagi ikan ya. Nah, itulah gunanya kita interaksi, kita lihat ikan kita mungkin sudah gelisah seperti itu ya, nggak apa-apa sampai 50% ya, tapi jangan lebih guys ya, karena resikonya ikan kita akan susah menyesuaikan diri dan bahkan bisa stres ya. Kalau kita stres ikan kita akan susah. Ya, jadi itu dulu guys pertanyaan-pertanyaan dari para pemula yang bisa saya jawab ya. Ya mudah-mudahan bisa memuaskan. Mohon kritik, saran juga ya untuk para suhu ya, kalau ada yang salah mohon saya dikasih pengajaran. Ya, lebih kurangnya ya itu yang saya tahu. Mohon like ya, subscribe and share, karena biar saya rajin berkicau ya. Itu saja teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.